Siapa sih yang gak tahu Manchester United? Salah satu klub elit Premier League yang pernah dihuni oleh pemain-pemain legend seperti Eric Cantona, David Beckham, hingga CR7. Tapi kalian tahu nggak kalau pada awalnya klub ini dibuat hanya untuk mengatasi kecanduan minuman keras para pekerja yang stres. Lalu pernah diselamatkan dari kebangkrutan oleh seekor anjing, pernah dibom Nazi, hingga sangat dibenci oleh para fans OG-nya. Nah, daripada penasaran bagaimana cerita lengkapnya, langsung saja kita bahas. Selamat datang di Room 49, inilah sejarah Manchester United. Ini semua dimulai pada tahun 1878, tepatnya di sebuah stasiun kecil yang terletak di ujung timur laut kota Manchester, yaitu Newton Heath. Saat itu, tidak banyak yang bisa dilakukan di tempat ini. Satu-satunya cara untuk mencari hiburan paling murah dan mudah adalah dengan meminum minuman keras. Kegiatan ini jugalah yang dilakukan oleh para pekerja dari salah satu perusahaan bernama Lancashire and Yorkshire Railway. Untuk menghilangkan stres kerjanya, mereka terus-terusan meminum minuman keras hingga kecanduan. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran dari perusahaan. Mereka pun mulai berpikir mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Sampai akhirnya muncullah ide untuk membuat tim sepak bola khusus untuk para pekerja, agar para pekerja memiliki hiburan lain yang lebih positif. Dan dari ide inilah akhirnya berdiri sebuah tim sepak bola yang diberi nama Newton Heath Lancashire and Yorkshire Railway Football Club. Ini adalah logo awal mereka, bergambar kereta api dan berwarna hijau kuning. Kombinasi warna yang juga dipilih untuk menjadi colorway jersey pertama mereka. Pada awalnya, klub ini hanyalah klub amatir yang bertanding dengan klub-klub perusahaan kereta api lain. Sampai akhirnya 5 tahun setelahnya, pada tahun 1883, mereka mulai mengikuti kompetisi bola regional seperti Lancashire Senior Cup dan Manchester Senior Cup. Dan gilanya, mereka yang bisa dibilang klub yang sangat baru ini bisa tampil memukau. Mereka berhasil mencapai final Manchester Senior Cup pada tahun 1886 dan berhasil membawa pulang trofi kompetisi ini 2 tahun setelahnya. Di tahun 1886, mereka juga mulai mencicipi kompetisi profesionalnya dengan mengikuti kompetisi paling bergengsi di Inggris saat itu, yaitu FA Cup. Ya, meskipun perkembangan klub ini bisa dibilang sangat baik, tapi di sisi lain, tujuan klub ini juga mulai melenceng. Yang dulunya hanya dibuat untuk hiburan bagi karyawan LNYR menjadi tim bola semi-profesional yang serius. Perubahan ini pelan-pelan mengakibatkan konflik antara pengurus klub dan perusahaan. Puncaknya terjadi pada tahun 1891 saat pihak klub mengajukan proposal ke perusahaan untuk membangun 2 tribun tambahan di stadion mereka, North Road, agar mereka bisa ikut Liga Inggris yang saat itu namanya masih EFL. LNYR menganggap ini adalah pemborosan dan akhirnya memutuskan untuk melepas kepemilikannya di klub ini. Dan sejak saat itu jugalah klub dari Kabupaten Manchester ini harus berdiri sendiri. Mereka bikin semacam PT sendiri dan menjual sahamnya buat modal awal. Kabarnya mereka menjual sahamnya dengan harga 1 pounds per lembar dan berhasil mengumpulkan 2.000 pounds. Dengan modal awal ini, mereka memulai perjalanan barunya. Tapi sayangnya, ini tidak berjalan dengan baik-baik saja. Kehilangan investor utama tentu sangat berpengaruh pada kesehatan keuangan klub, yang terus-terusan membutuhkan uang dalam mengarungi musim penuh liga. Alhasil, hanya dalam 2 musim saja, mereka harus terdegradasi, turun ke divisi 2 Liga Inggris, dan tidak pernah kembali ke divisi utama sampai abad 19 berakhir. Kondisi ini semakin memburuk di era awal abad 20-an, saat presiden klub saat itu, William Healy, meminta pengadilan untuk melikuidasi alias membubarkan klub ini, karena ia sudah tidak sanggup lagi melunasi hutang-hutangnya. Sepertinya takdir sudah berkehendak. Newton Heath FC telah habis. Tapi, sang kapten klub saat itu, Harry Stafford, menolak takdir ini. Ia mendatangi kenalannya, seorang pengusaha bir lokal bernama John Henry Davies, dan berusaha membujuknya agar mau menyelamatkan klub ini. Ia bahkan memberikan anjing kesayangannya pada putri Davies agar bos bir lokal ini mau berinvestasi ke tim sepak bola ini. Dan berkat bujukan mautnya, akhirnya
Davis mengabulkan permintaan Harry, tapi dengan syarat mereka harus mengganti namanya menjadi Manchester United. Sebenarnya, selain Manchester United, ada dua usulan nama lain yang sempat dipertimbangkan, yaitu Manchester Celtic dan Manchester Central. Tapi nama Manchester United lah yang akhirnya dipilih. Nama ini diusulkan oleh seorang fans yang masih berumur 19 tahun, yaitu Luis Roca. Selain nama, Davis juga menganjurkan klub untuk mengganti warna jersey-nya dari kuning hijau ke merah putih. Logo mereka juga mengalami pergantian yang cukup ekstrim, dari gambar kereta api menjadi gambar kapal laut yang menyimbolkan kejayaan kanal kota Manchester. Tapi meskipun mereka telah melakukan perubahan besar ini, sepertinya sisa-sisa bala dari Newton Heath masih tersisa. Butuh waktu 4 tahun agar bala ini benar-benar hilang. Pada tahun 1906, mereka akhirnya berhasil promosi ke divisi utama Liga Inggris, dan di musim selanjutnya, mereka sukses menjuarainya. Kesuksesan ini membuat sang owner kegirangan. Tepat setelah mereka menjuarai kompetisi ini, ia langsung menggelontorkan dana sebesar 60.000 pounds untuk membangun stadion baru, yang selesai dibangun pada tahun 1910. Stadion baru ini diberi nama Old Trafford. Ya, stadion yang sampai saat ini menjadi kandang kebanggaan klub Manchester United. Yang lebih menarik, match pertama yang digelar di stadion ini adalah pertandingan antara MU melawan Liverpool, rival abadinya. Tapi sayangnya, saat mereka telah menuju jalan yang benar, Perang Dunia Pertama meletus. Liga harus dihentikan. Dan yang lebih buruk, salah satu pemain andalan mereka, Sandy Turnbull, terbunuh dalam perang ini. Nasib buruk terus berlanjut hingga perang ini selesai. Pada tahun 1922, MU harus terdegradasi ke Divisi 2, disusul dengan kepergian sang juru selamat, John Henry Davis, pada tahun 1927, dan hampir terdegradasi ke Divisi 3 pada tahun 1934. Musim-musim selanjutnya adalah roller coaster untuk MU. Mereka berhasil promosi pada tahun 1936, tapi terdegradasi lagi di tahun selanjutnya, dan naik lagi di tahun 1938. Sampai akhirnya, Perang Dunia Kedua meletus. Naasnya, meskipun liga telah diberhentikan, nasib buruk MU masih belum berhenti. Pada perang ini, Stadion MU Old Trafford dijadikan gudang penyimpanan perlengkapan militer Inggris. Dan entah bagaimana caranya, Jerman mengetahui hal ini, sehingga stadion ini menjadi salah satu sasaran penyerangan dan langsung dibombardir lewat serangan udara. Terhitung 2 kali, Old Trafford dibom oleh pasukan Nazi Jerman, yaitu pada tanggal 22 Desember 1940 dan 8 Maret 1941. Serangan ini mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Tribun utama yang biasanya diisi oleh sukacita masyarakat Manchester sekarang hancur lebur. (15 Agustus 1945), Perang Dunia Kedua akhirnya selesai. Bagi kebanyakan orang, ini berarti bahwa kedamaian akan tercipta kembali. Tapi bagi klub sepak bola seperti MU, ini artinya perang baru di Liga Inggris akan segera dimulai kembali. Agustus 1946 adalah waktu yang ditentukan oleh federasi untuk memulai kembali liga yang sempat mandek hampir 6 tahun. MU pun langsung gercep mempersiapkan timnya. Kali ini, direksi menunjuk Matt Busby sebagai pelatih. Pria Skotlandia berumur 36 tahun yang juga merupakan mantan pemain Liverpool dan Manchester City. Ya, benar, mantan pemain dua klub musuh bebuyutan Manchester United. Di bawah kepemimpinan Busby, secara mengejutkan MU langsung gacor. Dalam 3 musim pertamanya, ia berhasil membawa MU melesat menjadi tim papan atas klasemen dengan menjadi runner-up selama 3 tahun berturut-turut. Ia juga berhasil mengantarkan MU menjadi juara FA Cup pada musim keduanya dan berhasil mengantarkan MU merengkuh trofi Liga Inggris ketiganya pada musim 1951-52. Kejayaan ini terus berlanjut pada musim 1955-56 dan 1956-57. Dalam 2 musim ini,
MU berturut-turut berhasil menjuarai Liga Inggris lagi. Selain kelihayannya dalam meramu taktik saat pertandingan, Busby juga dikenal sebagai pelatih yang sangat peduli dengan regenerasi dan pembinaan talenta muda. Ia adalah orang yang tidak pernah takut memberi kepercayaan pada pemain-pemain muda. Hal ini tercermin pada skuadnya saat memenangi Liga musim 1955-56 dan 1956-57 yang memiliki rata-rata umur 22 tahun saja. Dan karena hal inilah, julukan Busby Babes mulai muncul. Media-media Inggris menggunakan istilah Busby Babes untuk menjuluki skuad MU yang dipenuhi oleh bayi-bayi didikan Matt Busby. Wah, keren juga ya. Jadi ingat opa yang satu ini, yang berani potong generasi dan jadi tim dengan skuad termuda di Piala Asia kemarin. Kamsahamnida coach. Oh iya, Matt Busby ini juga lah yang ngasih julukan Red Devils atau setan merah ke MU. Kabarnya, ia terinspirasi dari tim rugby Salford yang mendapatkan julukan yang sama saat mereka tur ke Prancis. Performa apik MU di ajang Liga Inggris ini membuatnya secara otomatis mengantongi tiket untuk berlaga di ajang Piala Eropa. Di musim pertamanya, mereka langsung tampil memukau dengan mencapai semifinal Piala Eropa, meskipun akhirnya harus mengakui kekalahan dari King Madrid. Musim selanjutnya, mereka kembali berhasil memasuki semifinal. Tapi semifinal kali ini berbeda. Mereka tidak bahagia, tidak pula bangga dengan pencapaiannya ini. Justru duka citalah yang mengisi pencapaiannya ini. Tragedi penerbangan pesawat yang menewaskan 8 pemain MU di Munich tepat setelah MU memastikan diri masuk ke semifinal Piala Eropa adalah alasannya. Kejadian ini dikenal dengan Munich Disaster. Selain kehilangan 8 pemainnya, tragedi ini juga meninggalkan trauma yang cukup mendalam bagi para pemain dan staf MU saat itu. Bahkan sang juru taktik, Matt Busby, yang berhasil selamat setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit selama 2 bulan, sempat ingin mengakhiri karirnya di dunia sepak bola. Untungnya, sang istri berhasil meyakinkannya untuk kembali. Dan 10 tahun setelahnya, di musim 1967-68, dia berhasil membawa trofi Liga Eropa ke Manchester. Akhirnya, perjuangan para korban Munich Disaster terbayar setelah 10 tahun. Busby telah berhasil. Tugasnya sebagai pelatih telah selesai. Dan ia memutuskan untuk pensiun 1 tahun setelahnya. Tepatnya pada 19 Januari 1969. Dan sejak saat itu jugalah era kegelapan MU kembali terjadi. Mereka sempat terdegradasi pada musim 1973-74, meskipun akhirnya kembali promosi 1 tahun setelahnya. Pelatih datang silih berganti. Harapan sempat muncul, tapi hilang kembali. Sampai akhirnya datang orang Skotlandia lain yang bernama Sir Alex Ferguson. Sebelum memimpin MU, Alex Ferguson atau yang kerap dipanggil dengan Fergie ini telah memiliki track record yang sangat gila. Ia berhasil membawa tim mediocre kampung halamannya, yaitu Aberdeen, menjuarai Liga Skotlandia 2 kali berturut-turut. Ia juga berhasil membawa tim mediocre ini menjuarai European Cup Winners' Cup musim 1982-83. Mereka mengalahkan tim-tim besar seperti Bayern Munich dengan skor 3-2 dan Real Madrid dengan skor 2-1 di final. Pertanyaannya, apakah track record ini bisa menjamin kesuksesannya di Inggris? Jawabannya, tentu tidak. Di awal karirnya dengan MU, ia sempat terseok-seok. Meskipun sempat membawa tim ini ke posisi runner-up di tahun keduanya, tahun selanjutnya Red Devil harus kembali ke setelan pabrik. Menjadi tim papan tengah, menempati posisi 11. Fans yang sempat excited kembali pesimis. Bahkan suara-suara yang meneriakkan Fergie out juga mulai terdengar. Hal ini diperburuk dengan kembali menurunnya performa MU di liga musim selanjutnya. Di musim 1989-90, MU harus puas berada di posisi ke-13. Suara-suara Fergie out pun semakin keras. Satu-satunya kesempatan yang dimiliki Fergie
untuk membuktikan bahwa ia adalah orang yang tepat adalah final FA Cup melawan Crystal Palace yang akan diadakan beberapa hari setelah kompetisi liga selesai. Ya, meskipun MU terseok-seok di liga, Fergie berhasil membawa MU ke final FA Cup dan untungnya Fergie berhasil membuktikannya. Ia mengantarkan MU menjuarai FA Cup. Final inilah yang menjadi titik balik kebangkitan setan merah. Final ini juga menjadi tanda dimulainya tsunami trofi MU bersama Sir Alex Ferguson. Di tahun selanjutnya, ia berhasil membawa MU berjaya di Eropa dengan membawa pulang trofi European Cup Winners' Cup. Lalu disusul dengan trofi Football League Cup atau Piala Kebo dan UEFA Super Cup di musim 1991-92. Lalu akhirnya, setelah penantian panjang, MU berhasil membawa pulang kembali trofi tertinggi Liga Inggris yang saat itu telah berubah nama menjadi English Premier League. Ya, MU adalah klub pertama yang membawa pulang trofi Premier League. Dan bukan hanya sekali, mereka menjuarai kompetisi ini 4 kali berturut-turut. Dan ya, the rest is history. Selama 27 tahun memimpin tim setan merah ini, Fergie berhasil mempersembahkan 38 trofi untuk MU, termasuk 13 trofi EPL, 5 trofi FA Cup, dan 2 trofi Champions League. Ia juga menemukan pemain-pemain yang nantinya menjadi legend di sepak bola dunia, mulai dari Eric Cantona, Roy Keane, David Beckham, Paul Scholes, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya, segala prestasi yang telah ditorehkan oleh Fergie ini sedikit tercoreng karena di akhir masa kepelatihannya, ia merekomendasikan orang Skotlandia lain yang membawa MU kembali ke masa kegelapannya, yaitu David Moyes. Era can come to an end and I'm looking forward to battle with them and I'm sure all the other. Oh ya, sebelum kita lanjut, ada sedikit info yang nggak boleh ketinggalan nih, yaitu info tentang keluarga Glazer. Jadi pada tahun 2005, ada sebuah kejadian yang cukup bikin para fans MU naik darah, yaitu kejadian saat keluarga Glazer men-take over saham Manchester United. Mereka berhasil mengakuisisi 98% saham MU pada 29 Juni 2005. Yang menjadi masalah, ternyata mereka membeli MU ini dengan duit utang. Dan yang lebih parahnya lagi, duit utang ini langsung dibebankan ke klub. Jadi, tiba-tiba utang klub saat itu melonjak jadi 660 juta pounds. Intinya, mereka ini nggak pernah ngeluarin duit sepeser pun buat MU. Tapi, mereka selalu ngambil keuntungan dari dividennya. Nah, inilah yang bikin fans MU geram dan benci banget sama keluarga ini. Bahkan sejak awal kedatangannya ke Old Trafford, ia langsung disambut dengan protes keras fans MU. Bahkan fans OG garis keras MU yang benar-benar tinggal di Manchester dan cinta banget sama klub kampung halamannya, memilih untuk meninggalkan MU dan bikin klub sendiri yang namanya FC United of Manchester. Oke, balik lagi ke tahun 2013. Ya, Fergie merekomendasikan David Moyes untuk menggantikan posisinya di MU. Singkatnya, MU yang telah terlanjur percaya dengan Fergie mengiyakan rekomendasi ini. Nggak main-main, mereka mengontrak David Moyes selama 6 tahun. Ya, 6 tahun. Tapi yang terjadi ternyata tidak sesuai harapan. MU terseok-seok, finish di peringkat ke-7. Untuk pertama kalinya dalam 24 tahun terakhir, MU tidak berlaga di Piala Eropa. Bahkan Piala Jeruk pun mereka nggak dapet loh. Hal ini tentu saja tidak bisa diterima oleh direksi dan fans, sehingga Moyes harus rela dipecat setelah hanya 10 bulan saja melatih MU. Lagi-lagi, pelatih pun silih berganti berdatangan. Mulai dari Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole, Lord Ten Hag, hingga sekarang Ruben Amorim. Tapi semuanya gagal membawa MU ke era kejayaan Sir Alex Ferguson. Jangankan ke era Fergie, dapat trofi Premier League aja tidak pernah. Menurut kalian, apa sih yang salah dengan MU hingga terseok-seok gini? Dan apa yang harus dilakukan klub ini
agar bisa bangkit? Apakah harus ganti pelatih lagi? Atau Glazer harus out dulu? Atau harus overhaul seluruh pemainnya? Aku tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49. Dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.